Justin Hubner resmi promosi ke skuad utama Wolverhampton. Masa depan dari Justin Hubner sempat menjadi spekulasi karena hilang dari skuad Wolverhampton U21. Tetapi ternyata bek timnas Indonesia tersebut kini resmi promosi ke skuad utama Wolverhampton. Nama Hubner kini sudah tampil di situs resmi dari Premier League. Pemain 20 tahun itu mengenakan nomor punggung 67 dan masuk dalam skuad Wolverhampton untuk duel dengan Fulham pada Liga Inggris di akhir pekan ini. Sebelumnya Hubner dikabarkan akan hengkang karena nomor punggungnya di tim U21 Wolves kini terpakai pemain yang lain. Bahkan Hubner disebut akan merapat ke Johor Darul Ta'zim. Memaki wasit, Jude Bellingham diskors 2 laga. Jude Bellingham harus menerima hukuman usai mengumpat wasit. Gelandang Real Madrid itu dihukum larangan bermain selama 2 pertandingan. Umpatan Bellingham terjadi setelah golnya ke gawang Valencia di ujung pertandingan dianulir oleh wasit. Dan Federasi Sepak Bola Spanyol pun kemudian menjatuhkan sanksi tambahan sehingga Bellingham dihukum larangan bermain 2 laga termasuk denda €600 untuk si pemain. Dan Madrid juga sebagai klub mendapatkan denda mencapai €700. Portugal kandidat juara Euro 2024. Menurut Frank Leboeuf, Portugal dinilai memiliki kans yang besar untuk menjadi juara Euro 2024 nanti. Tetapi menariknya tim asuhan dari Roberto Martinez tersebut diklaim hanya bisa akan juara jika mereka tak memainkan sang mega bintang yakni Cristiano Ronaldo. Menurutnya era Ronaldo di timnas Portugal kini sudah berakhir. RB Leipzig tersingkir dari ajang Liga Champions. Dortmund lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025. RB Leipzig resmi mengakhiri perjalanannya di Liga Champions usai tersingkir dari Real Madrid di babak 16 besar. Hal tersebut justru disyukuri oleh Borussia Dortmund karena mereka lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Dortmund dipastikan lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025 mengikuti jejak dari Bayern Munchen sebagai perwakilan Jerman. Dilansir dari Kicker, sudah ada 19 dari 32 tim yang mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia Antar Klub 2025. Dari Eropa, Chelsea, Real Madrid, dan juga Manchester City sudah pasti di sana karena mereka menjadi juara Liga Champions di 3 seri sebelumnya. Mohamed Salah akan segera comeback. Jargon klub telah mengisyaratkan bahwa Mohamed Salah akan perlahan-lahan kembali beraksi setelah dinyatakan cukup fit untuk bermain dalam pertandingan Liverpool di ajang Liga Eropa. Salah telah menepi karena mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen saat menghadapi Chelsea di final Carabao Cup, Nottingham Forest, Southampton, dan juga Luton Town. Tinggalkan Manchester United, Fred bersinar dan punya peluang juara di Liga Turki. Meninggalkan Manchester United mungkin jadi keputusan berat bagi Fred, namun gelandang asal Brasil tersebut berhasil membuktikan bahwa masih ada kehidupan di luar Manchester United. Fred menjadi sosok yang tidak tergantikan di skuad Fenerbahce. Ia selalu menjadi starter jika ia tidak mendapatkan suspensi atau juga cedera. Berkat performa peaknya tersebut, Fenerbahce saat ini bersaing ketat dengan Galatasaray untuk menjadi juara Superliga Turki. Mereka saat ini hanya terpaut 2 poin dari Galatasaray untuk bisa menjadi juara. Singkirkan FC Copenhagen, Pep Guardiola angkat topi atas level Manchester City. Guardiola merasa bahwa tim asuhannya Manchester City bermain layaknya sebuah tim yang percaya bahwa mereka dapat kembali memenangkan Liga Champions. Determinasi hingga spirit membuatnya terkesan saat melawan FC Copenhagen. Man City sukses taklukkan sang lawan pada laga leg kedua babak 16 besar dengan skor akhir 3-1. The Citizen langsung tancap gas di babak pertama dengan memimpin 3 gol lewat lesakan dari Manuel Akanji, Julian Alvarez, dan juga Erling Haaland. Hasil ini membuat sang juara bertahan melenggang ke babak perempat final Liga Champions untuk musim ke-7 secara berturut-turut dengan kemenangan agregat menjadi 6-2. Erling Haaland sampai gol dari Sergio Aguero di Liga Champions. Erling Haaland mencetakkan 1 gol saat Man City mengalahkan Copenhagen di ajang Liga Champions. Gol tersebut membawanya menyamai jumlah gol dari Sergio Aguero. Gol tersebut juga membawa Haaland menyamai gol Aguero di ajang Liga Champions dengan total mencapai 41 gol. Haaland mencatatkan torehan itu hanya dalam 37 pertandingan.
Matheus Nunes alami cedera dislokasi jari. Saat pertandingan memasuki menit ke-72, Nunes terpeleset saat mengejar pemain dari Copenhagen dan pemain asal Portugal itu terbaring meringkuk di tengah lapangan sambil meringis kesakitan. Jari Nunes ternyata menjadi korban. Jari tengah kanan kirinya mengalami dislokasi sampai tertekuk ke atas. Nunes kemudian mendapatkan perawatan dari tim medis. Setelah jarinya diperban, Nunes ditarik keluar dan digantikan oleh Micah Hamilton. Kegemilangan Jude Bellingham di Liga Champions. Jude Bellingham telah memainkan 6 laga di Liga Champions untuk Real Madrid. Pada 6 laga tersebut, Jude Bellingham tidak absen gagal membuat gol ataupun assist. Diketahui Madrid telah mengamankan 1 tempat tiket di babak 8 besar. Real Madrid melaju setelah menang agregat 2-1 atas wakil dari Jerman tersebut. Kelolosan Real Madrid ditentukan lewat hasil pada leg pertama di Red Bull Arena. Real Madrid menang dengan skor tipis 1-0. Sementara saat bermain di Santiago Bernabeu di leg kedua, Real Madrid bermain imbang 1-1. Bellingham absen pada leg pertama melawan RB Leipzig. Sementara pada leg kedua, pemain 20 tahun tersebut tampil 85 menit dan mencatatkan 1 assist. Kata Solskjaer, Bruno Fernandes kurang cocok jadi kapten Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer lebih dahulu sadar bahwa Bruno Fernandes bukan sosok yang tepat jadi kapten Manchester United. Ia lebih percaya kepada Harry Maguire untuk bisa menjadi kapten tim. Kepemimpinan dari Bruno Fernandes ternyata tak membuat banyak orang terkesan. Gelandang asal Portugal ini dianggap terlalu sering melakukan protes kepada wasit. Hal itu pula yang membuat Solskjaer tak menjadikan Bruno Fernandes sebagai kapten. Ia merasa mantan pemain dari Udinese tersebut tak cukup baik dalam mengontrol emosi. Maka dari itu Solskjaer lebih percaya kepada Maguire sebagai kapten tim. Ia menganggap bahwa Maguire punya mental yang lebih bagus daripada Bruno Fernandes. Legenda Arsenal ini yakin Liverpool juara jika menang di akhir pekan. Liverpool akan menghadapi Manchester City di akhir pekan ini. Seorang legenda Arsenal meyakini si merah akan juara Liga Inggris jika menang di laga tersebut. Liverpool untuk sementara masih memuncaki papan klasemen, tetapi The Reds cuma unggul 1 angka dari The Citizen di posisi yang kedua. Manchester City sendiri dinanti 2 laga sengit di Liga Inggris setelah menyambangi Liverpool di akhir pekan ini. Berikutnya skuad dari Pep Guardiola akan menjamu Arsenal. Itulah yang membuat Kenny Merson menyebut bahwa usaha Man City mempertahankan gelar juara akan lebih berat karena menurutnya wajib memenangi 2 laga tersebut. Pemilik Newcastle mau beli saham milik AC Milan. Public Investment Fund sedang menjajaki peluang untuk berinvestasi di Serie A. Pemilik dari Newcastle United itu dikabarkan tertarik membeli saham AC Milan. PIF disebut sedang dalam pembicaraan dengan pemilik AC Milan yakni Gary Cardinal untuk akuisisi saham minoritas. Cardinal sebelumnya menyampaikan tak mau melepas saham mayoritas AC Milan. Ia punya komitmen untuk bisa membawa Diavolo Rosso kembali menjadi kekuatan Italia dan juga Eropa. Bayern Munchen perpanjang kontrak dari Mathys Tel. Performa oke dari Mathys Tel selama membela Munchen mendapatkan ganjaran setimpal. Pemain asal Prancis itu baru saja diperpanjang kontraknya sampai tahun 2029. Mathys Tel memperkuat Munchen sejak tahun 2022 usai dibeli dari Rennes. Tel sudah mampu tampil 59 kali di seluruh ajang dengan torehan 13 gol, termasuk 7 gol di 31 laga di musim ini. Mathys Tel disebut-sebut sebagai salah satu penyerang muda berbakat di Eropa saat ini. Oleh karenanya Bayern Munchen tak ingin kehilangan Tel sehingga terburu-buru untuk bisa memperpanjangnya. Manchester United mulai proses pembaruan kontrak dari Kobbie Mainoo. Klub Liga Inggris Manchester United akhirnya mengambil langkah terkait masa depan dari Kobbie Mainoo. Manajemen Setan Merah dilaporkan sudah menawari kontrak pemuda baru tersebut. Dan Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United sama sekali tak berminat untuk membiarkan Mainoo pergi dari tim mereka. Mereka melihat Mainoo adalah aset masa depan dari tim mereka. Mereka juga yakin bahwa sang gelandang bakal berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.
Carlo Ancelotti tersandung kasus pajak dituntut 4 tahun penjara. Carlo Ancelotti tersandung masalah penggelapan pajak di Spanyol. Pelatih Real Madrid itu pun dituntut 4 tahun 9 bulan penjara. Kantor Kejaksaan Wilayah Madrid menuduh Ancelotti melakukan 2 penipuan pajak di tahun 2014 hingga tahun 2015. Masalah ini berlangsung pada periode pertama Don Carlo bersama Real Madrid. Kasus pajak ini berkaitan dengan penghasilan hak citra dari Ancelotti yang mencapai 1 juta euro. Jaksa menyebut bahwa pelatih 64 tahun itu menghilangkan pendapatan terkait hak citranya yang sudah dia transfer menuju entitas yang lain. Pelatih Real Sociedad sebut PSG kandidat finalis Liga Champions. PSG berhasil menyingkirkan Real Sociedad di babak 16 besar dan pelatih Real Sociedad Gianni Emanuel Alguacil menegaskan bahwa PSG merupakan kandidat kuat finalis Liga Champions musim ini. Dia menyebut beberapa faktor pemicunya. Pada level yang ditunjukkan oleh PSG bakal sangat sulit untuk kami bisa bersaing. Kalau PSG bermain di level ini, mereka adalah kandidat serius untuk lolos ke final Liga Champions, ujar dari Emanuel lewat Marca. Davies pergi, Bayern Munchen inginkan Theo Hernandez. Raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen dikabarkan ingin bisa memboyong Theo Hernandez dari AC Milan untuk dijadikan sebagai pengganti dari Alphonso Davies. Diklaim oleh Sky Sport Deutschland, Theo disebut memiliki kesamaan dengan Davies. Keduanya bisa mengkreasikan peluang, pemain yang gesit dan tak sungkan untuk bisa membantu menyerang. Bayern Munchen disebut siap menebus Theo dengan bandrol mencapai 60-70 juta euro. Mereka optimis AC Milan bisa bersedia melepas sang pemain asal Prancis tersebut dengan bandrol itu. Selain Amorim, Scott Liverpool juga pantau pilar Sporting Lisbon. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan mengirim Scott untuk memantau Ruben Amorim tapi juga sekaligus bek mereka yakni Ousmane Diomande. Diklaim oleh Daily Mail Ousmane Diomande gabung dengan Sporting Lisbon di Januari 2023 yang lalu. Ia dipilih dari Midtjylland dan performanya bersama Sporting sangat mengesankan dan kabarnya ia dibanderol mencapai 70 juta pound sterling. Gareth Southgate masuk dalam radar manajer baru dari Setan Merah. Grup kepemilikan baru Manchester United di bawah kendali dari Sir Jim Ratcliffe tengah mempertimbangkan bos tim nasional Inggris yakni Gareth Southgate sebagai opsi pengganti manajer Erik ten Hag andai ia dipecat. Menurut laporan dari ESPN, Southgate masuk dalam daftar calon pengganti dari Erik ten Hag. Selain Southgate, ada nama Thomas Frank dan juga Roberto De Zerbi dari Brighton and Hove Albion yang juga menjadi opsi untuk segera dipertimbangkan.